lagi di part 2 perjalanan kita mudik ke Padang melalui jalur darat dan laut. Dan sekarang kita akan lanjut naik travel. Ini mobil travel yang akhirnya kita naikin dari Pelabuhan Roro, Sungai Pakming menuju Padang. Diperkirakan perjalanan akan ditempuh selama 12 jam, mulai dari Sungai Pakming menuju Siak, masuk Pekanbaru, kemudian 50 kota, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi langsung ke Padang. Kita sempat bermasalah sih soal travel ini karena sebelumnya kita sudah order travel planning ke Padang. Pihak travelnya juga sudah menyanggupi untuk menjemput kita di pelabuhan. 3 jam menjelang pelabuhan Roro Pakming, gue udah WA ke drivernya tapi tidak ada jawaban. Lanjut kita WA setiap jam nggak ada jawaban. Setengah jam hampir sampai kita WA lagi, tetap nggak ada reply. Kita coba call, tidak diangkat. Sampai akhirnya kita sudah mendarat di Pakming. Oke, lanjut ceritanya. Dan di atas kapal udah ada tuh beberapa orang yang nawarin travel dari Pakming ke Padang. Awalnya mereka nawarin 400, terus tiba-tiba gue tawar dia 3,5 dan mereka mau. Ya udah deh, kita akhirnya naik nih. Nah, ini ada insiden lagi nih habis nih. Iya, tapi gue mau update dulu nih, lokasi kita saat ini adalah di jembatan. Jembatan ini namanya Tan Tengku Agung Sultan Latifah, dikenal juga dengan nama Jembatan Siak. Terletak di Kabupaten Siak, panjang totalnya 1196 meter, hampir 1,5 kilo ya guys. Dan dibangun pada tahun 2022. Biayanya waktu itu 278 miliar. Wow, megah banget ini jembatannya guys. Lanjut ceritanya, akhirnya kita ngikut ke mobil travel yang sudah disediakan oleh si bapak ini. Dan gue udah chat ke travel yang sebelumnya kita udah janjikan, tetap nggak ada jawaban dari dia. Dan gue rasa nggak mungkin lagi nungguin lebih lama karena kita bawa anak-anak ya, nggak tahu dia bakal jemput atau enggak. Begitu naik, karena gue nggak punya cash, akhirnya bilang sama supirnya mau mampir dulu di Alfamart untuk ngambil cash. Sekitar 3 km dari pelabuhan tuh ada Alfamart, dan gue akhirnya ngambil duit di sana. Sebelumnya sih nyoba ya tarik tunai di Mandiri, tapi memang nggak pakai kartu karena ATM gue udah expired, jadi nggak mungkin lagi dipakai. Gue tarik tunai tanpa kartu, ternyata 2 kali dicoba itu ditolak. Nggak tahu kenapa, apakah karena Bank Mandirinya mengidentifikasi bahwa transaksi yang gue lakukan itu adalah transaksi yang tidak biasa di tempat yang nggak biasa gitu. Terus lanjut, ketika udah dapat duit nih, akhirnya kita bayar ya. Kita bayar ke supir 1,4 juta untuk 4 bangku. Tapi ternyata supirnya bilang kalau tarifnya itu harusnya 400.000. Nah, di sini gue udah mulai nggak enak. Tapi walaupun dia bilang kalau tarifnya 400.000, dia nggak berhenti, dia tetap jalan. Ya, otomatis kita mikir dia setuju dong, karena kesepakatan kita awalnya tuh 350.000. Karena gue nggak tahu dong ini mobil siapa dan supirnya yang mana. Kita tuh dealnya di atas kapal dengan orang yang bawa kita ke mobil, dan orang yang bawa kita ke mobil ini yang ngomong sama si supir. Jadi kita nggak tahu kesepakatan mereka tuh berapa gitu. Dan anehnya supirnya ini nggak mau berhenti. Maksudnya kalau nggak sepakat dengan tarifnya, ya udah sih gitu, turunin aja kita atau balikin aja lagi kita ke pelabuhan, karena kan tuh masih dekat ya guys ya, cuman jarak 2 atau 3 km gitu. Dan kita akan cari travel lain gitu, atau gue nungguin travel yang udah kita janjiin gitu. Tapi enggak, dia tetap bawa kita sampai akhirnya kita di tempat peristirahatan pertama. Intermezzo dikit, update lokasi ya. Sekarang kita udah sampai di tol Bangkinang Pekanbaru. Panjang ruas tolnya sekitar 38 km, dan untuk golongan 1 nih mobil pribadi itu tarifnya sekitar 33.500. Lanjut ceritanya, kita dibawa oleh supir travel tanpa kesepakatan tarif. Dan itu udah jauh banget, ada sekitar 70 km dari pelabuhan. Di sana silahkan beristirahat, mau buang air atau segala macam. Nah, di situ dia ngomong sama kita bahwa dia nggak mau ngangkut kita karena tarifnya harusnya 400.000. Lah, gue nggak mau dong, gue kekeh dengan pendapat gue, dan gue bilang kalau memang kamu nggak setuju, kenapa kamu tetap jalan? Harusnya kamu tinggalin aja kita tadi gitu. Kenapa kamu tetap jalan? Nggak tahu ya. Ini kayaknya entah trik dari travel atau memang kita berdua kena tipu sama si calo ya, orang yang bawa kita itu si calo ya. Kayaknya sih kita kena tipu gitu. Dia deal ke kita 350.000, tapi dia deal ke supir ternyata 400.000. Nah, di sini ada masalahnya. Jadi pelajarannya buat semua, besok-besok kalau misalnya mau naik travel, awal baru naik itu harus ngomong sama supirnya ongkosnya berapa. Jadi nggak cuman deal sama si calo tadi. Setelah capek ngotot-ngototan,
dan perdebatan yang alot, akhirnya kita sepakat di 375. Dia turun 25, gue naik 25. Jadi sama-sama rugi lah ya, dia ditipu, gue ditipu. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan dengan hati yang tenang. Finally kita udah exit tol Bangkinang Pekanbaru ya guys. Ada satu loket khusus untuk pengisian e-tol. Jadi kalau misalnya saldo e-tolnya udah dikit, bisa langsung isi di sini, top up. Kalau masih banyak ya tinggal bablas anginnya tuh di loket sebelahnya. Mama, ini ke rumah Ominya. Apa di sini? Ada ampliannya. Lah, malah jadi masuk ke dalam sini. Si supir travelnya sat-set banget sih, jam 5 sore aja itu kita udah masuk ke perbatasan Riau Sumbar dan sempat berhenti di satu rumah makan di perbatasan ini. Tapi karena masih puasa dan belum buka puasa, jadinya ya kita nongkrong-nongkrong aja di sana. Hampir 2 jam lamanya. Terlalu lama sih menurut gue kalau untuk peristirahatan, cuman sepertinya supirnya udah capek banget karena dia bilang tuh dia udah 3 hari bawa mobil terus. Jadi ya udahlah ya, biar aja dia istirahat. Terus lanjut deh kita ke Payakumbuh dan ngelewatin Bukit Tinggi. Kalau udah sampai area Sumbar, Payakumbuh, Bukit Tinggi itu udah happy banget guys, karena itu Padang udah berasanya deket banget. Orang beli baju rayu. Iya. Rame banget. Gimana ya di Jakarta? Jakarta sepi justru kalau pas Lebaran. Orangnya pulang semua. Tapi kalau malam minggu, Begitu sampai Bukit Tinggi kita dioper ke travel lain karena supir yang travel kita sebelumnya bilang kalau dia udah nggak sanggup lanjut lagi ke Padang, mungkin karena udah capek dan ngantuk banget. Oke, gue sih bodo amat ya, yang penting gue sampai ke rumah gue. Nah, kebetulan beberapa hari ini jalur Bukit Tinggi Padang itu sedang ada masalah, ada banjir di beberapa titik dan kebetulan ada banjir lahar dingin juga. Jadi kita nggak bisa ngelewatin jalur yang semestinya karena ada perbaikan jalan nih. Akhirnya diarahkan lewat Malala dan ini adalah situasi jalan dari Padang luar ke Lubuk Alung melalui Malala. Sepi banget, gelap banget, mencekam. Tapi sepertinya supirnya nih udah lihai, udah hafal jalanan. Jadi ya udah sih, udah tenang aja deh, supirnya udah pengalaman. Jam 1:30 pagi akhirnya gue memasuki Pegambiran City dan inilah dia.
Umi. Salim dulu lah Uminya, Opinya. Sudah, Mama jagain tas dulu tuh, ada satu lagi yang sampai. Alhamdulillah banget sih perjalanan kali ini nggak kapok. Next time kita bakal bawa mobil sendiri. Thanks for watching. See you. Bye bye.